Bapak Ibu sering merasa pusing atau jantung berdebar saat mandi, hati-hati itu sinyal penting dari tubuh Anda, jangan sepelekan. Halo Bapak dan Ibu sekalian. Saya Renata Wijayanti, seorang praktisi kesehatan yang khusus mendampingi para lansia. Saya sering sekali menemui kebiasaan yang terlihat sepele, namun sebenarnya perlu kita perhatikan baik-baik, yaitu langsung mengguyur kepala saat pertama kali menyentuh air di kamar mandi. Perlu kita pahami bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak lagi secepat dulu dalam beradaptasi dengan perubahan suhu. Ketika air yang dingin atau suhu yang berbeda langsung mengenai kepala, syaraf-syaraf di tubuh kita akan memberikan reaksi kejut yang bisa memengaruhi tekanan darah serta kelancaran aliran darah menuju otak secara tiba-tiba. Hal ini tentu cukup berisiko jika tubuh kita belum dalam keadaan siap sepenuhnya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak video ini hingga akhir agar kita bisa mempelajari cara mandi yang jauh lebih aman bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah, sehingga resiko-resiko berbahaya bisa kita hindari bersama. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Bapak atau Ibu saat ini sedang menonton dari kota mana? Silahkan tuliskan nama kota asalnya di kolom komentar ya. Saya ingin sekali tahu sebaran komunitas sehat kita ini. Dan bagi Bapak atau Ibu yang ingin terus mendapatkan tips kesehatan masa tua yang sederhana namun bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe sebagai bentuk kepedulian kita pada kesehatan diri sendiri. Mari kita mulai pembahasannya. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan sejenak kebiasaan kita di pagi atau sore hari. Banyak dari kita yang merasa bahwa langsung menyiramkan air ke kepala adalah cara tercepat untuk mengusir rasa kantuk dan membuat badan langsung terasa segar. Namun sebagai praktisi yang setiap hari berinteraksi dengan kesehatan lansia, saya harus menyampaikan bahwa tindakan ini sebenarnya memberikan kejutan listrik yang cukup besar bagi sistem internal tubuh kita. Saat kepala yang hangat langsung terkena air, tubuh akan memberikan reaksi pertahanan diri yang sangat cepat karena ia merasa ada perubahan suhu yang mengancam keseimbangan. Secara sederhana, bayangkan pembuluh darah di dalam tubuh kita seperti pipa air yang elastis. Ketika suhu dingin mengenai kepala secara mendadak, syaraf kita akan memerintahkan pembuluh darah tersebut untuk menyempit dalam sekejap. Pada usia muda, pembuluh darah mungkin masih cukup fleksibel untuk menghadapi kejutan ini. Namun, seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita cenderung lebih kaku. Penyempitan yang tiba-tiba ini dapat menyebabkan tekanan di dalam pembuluh darah meningkat secara drastis dalam hitungan detik, karena darah dipaksa mengalir melalui jalur yang mendadak mengecil. Inilah yang sering saya sebut sebagai titik rawan yang perlu kita waspadai bersama. Ketika tekanan darah melonjak secara mendadak hanya karena urutan mandi yang salah, beban kerja jantung pun meningkat dan aliran oksigen ke otak bisa terganggu sementara. Kita tidak ingin niat baik untuk membersihkan diri justru menjadi pemicu masalah kesehatan yang serius. Itulah sebabnya, sangat penting bagi kita untuk mengubah pola pikir bahwa mandi bukan sekadar membasahi badan, melainkan proses penyesuaian suhu tubuh yang harus dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Satu hal yang perlu saya tekankan adalah kondisi fisik setiap Bapak dan Ibu bersifat unik dan sangat pribadi. Mungkin ada di antara rekan atau kerabat kita yang merasa baik-baik saja meski memiliki kebiasaan mandi langsung mengguyur kepala. Namun, kita harus bijak menyikapi hal ini karena ketahanan tubuh seseorang tidak bisa dijadikan ukuran mutlak bagi orang lain. Kesehatan adalah tentang kewaspadaan individu, bukan sekedar mengikuti apa yang terlihat umum dilakukan orang banyak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau gangguan pada sistem jantung, tubuh memerlukan waktu adaptasi yang lebih lama dibandingkan mereka yang kondisinya bugar. Ketidakmampuan pembuluh darah untuk menyesuaikan diri dengan suhu air secara cepat dapat memicu ketidakseimbangan sirkulasi di dalam kepala. Inilah mengapa saya selalu menyarankan untuk tidak mengambil risiko yang tidak perlu, hanya karena merasa selama ini merasa aman-aman saja, tanpa menyadari adanya perubahan fungsi tubuh seiring usia. Tujuan kita mempelajari hal ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Dengan memahami bahwa setiap tubuh memiliki ambang batas yang berbeda, Bapak dan Ibu akan lebih berhati-hati dalam memperlakukan tubuh sendiri. Mari kita jadikan kewaspadaan ini sebagai bentuk kasih sayang kepada diri sendiri, agar kita bisa tetap beraktivitas dengan nyaman, tanpa gangguan kesehatan yang mendadak muncul di kamar mandi. Bapak dan Ibu, tubuh kita sebenarnya sangat pintar berkomunikasi melalui sinyal-sinyal kecil yang sering kita abaikan. Pernahkah saat air mengenai tubuh,
Tiba-tiba Bapak atau Ibu merasa sedikit goyah, pandangan agak buram, atau telinga berdenging? Sinyal-sinyal ini bukanlah hal yang normal. Itu adalah cara tubuh memberitahu bahwa sirkulasi darah sedang mengalami gangguan atau perubahan tekanan yang terlalu drastis akibat suhu air. Jika saat mandi Bapak atau Ibu merasakan jantung berdebar lebih kencang dari biasanya, atau ada rasa mual yang muncul secara tiba-tiba, segera hentikan aktivitas mandi sejenak. Jangan memaksakan diri untuk terus mengguyur air, terutama ke bagian kepala. Rasa pusing yang muncul mendadak di kamar mandi adalah peringatan bahwa aliran oksigen ke otak sedang tidak stabil. Dan jika dipaksakan, resiko terjatuh atau pingsan bisa meningkat secara signifikan. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan apa yang dirasakan tubuh saat itu juga. Jangan menunggu sampai gejala menjadi berat baru kita bertindak. Dengan mengenali tanda-tanda awal ini, Bapak dan Ibu bisa segera mengambil tindakan untuk duduk atau berpegangan pada pegangan di kamar mandi guna menstabilkan kondisi. Kesadaran terhadap sinyal tubuh ini adalah kunci utama dalam menjaga keselamatan diri selama berada di area yang rawan seperti kamar mandi. Mari kita bicara soal suhu air, yang seringkali menjadi pemicu utama gangguan sirkulasi. Air yang terlalu dingin di pagi hari atau air yang terlalu panas di sore hari sama-sama memberikan beban pada pembuluh darah kita. Suhu yang ekstrim akan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk menjaga suhu inti tubuh tetap stabil. Sebagai praktisi, saya selalu menyarankan Bapak dan Ibu untuk menggunakan air yang suhunya bersahabat bagi tubuh. Suhu air yang paling ideal adalah air hangat kuku, yaitu air yang ketika menyentuh kulit terasa suam-suam kuku atau mendekati suhu alami tubuh kita. Air dengan suhu seperti ini tidak akan memberikan kejutan mendadak pada sistem saraf. Bayangkan air tersebut menyelimuti tubuh dengan lembut, tanpa memaksa pembuluh darah menyempit atau melebar secara paksa, sehingga aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh tetap berjalan tenang dan teratur. Bagi Nata dan Ibu yang terbiasa mandi air dingin, cobalah untuk mencampurnya dengan sedikit air hangat terlebih dahulu. Tujuannya bukan untuk membuat Bapak dan Ibu menjadi manja, melainkan untuk melindungi sistem sirkulasi darah yang sudah mulai menua. Dengan menggunakan air yang suhunya tepat, proses mandi tidak hanya menjadi kegiatan membersihkan diri, tetapi juga menjadi momen relaksasi yang aman bagi kesehatan jantung dan otak kita. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang sangat teknis namun krusial, yaitu urutan mandi yang benar. Langkah pertama yang paling aman adalah dengan membasahi telapak kaki terlebih dahulu. Mengapa kaki? Karena kaki adalah bagian tubuh yang paling jauh dari jantung dan otak. Dengan membasahi kaki, kita sedang memberikan sinyal awal kepada saraf pusat bahwa ada perubahan suhu yang akan menyebar ke seluruh tubuh. Setelah telapak kaki, lanjutkanlah membasuh bagian betis hingga paha secara perlahan. Proses ini memberikan kesempatan bagi pembuluh darah di kaki untuk beradaptasi tanpa mengganggu tekanan darah di area kepala. Bapak dan Ibu bisa merasakan sensasi sejuk yang merambat naik. Biarkan tubuh menikmati proses penyesuaian ini selama beberapa saat sebelum kita melangkah ke bagian tubuh yang lebih tinggi dan lebih sensitif. Metode membasahi tubuh dari bawah ke atas ini adalah teknik kuno yang didukung oleh ilmu kesehatan modern untuk mencegah lonjakan tekanan darah mendadak. Dengan cara ini, jantung memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan denyutnya dengan suhu air yang masuk. Saya ingin Bapak dan Ibu mulai mempraktikkan langkah sederhana ini besok pagi agar tubuh tidak kaget dan sirkulasi darah tetap dalam kondisi yang stabil selama mandi. Setelah bagian kaki hingga pinggul terasa nyaman dengan suhu air, barulah Bapak dan Ibu melanjutkan pembasuhan ke area lengan, mulai dari ujung jari tangan menuju bahu. Lengan kita memiliki banyak pembuluh darah yang dekat dengan permukaan kulit, sehingga membasuh bagian ini akan membantu menstabilkan suhu tubuh bagian atas secara bertahap sebelum air menyentuh bagian dada yang merupakan lokasi jantung. Banyak lansia yang sering merasa sesak napas atau dada terasa tertekan jika air langsung mengenai bagian dada atau punggung. Dengan membasuh lengan dan bahu terlebih dahulu, Bapak dan Ibu sedang meredam potensi kejutan pada otot jantung. Aliran darah akan tetap terjaga keseimbangannya, mengalir lancar dari tangan kembali ke jantung, sehingga beban kerja pompa jantung kita tetap berada dalam batas yang aman dan normal. Ingatlah, prinsip utama kita adalah menjaga agar tidak ada lonjakan tekanan darah yang ekstrim. Dengan mengikuti urutan yang perlahan ini,
Bapak dan Ibu memberikan proteksi ekstra pada pembuluh darah halus di otak. Proses ini mungkin memakan waktu sedikit lebih lama, namun manfaat keselamatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan mandi terburu-buru yang bisa membahayakan kesehatan sirkulasi darah Bapak dan Ibu. Setelah seluruh tubuh dari kaki hingga bahu sudah merasa rileks dan terbiasa dengan suhu air, barulah pada tahap terakhir ini Bapak dan Ibu diperbolehkan membasahi area kepala. Pada titik ini, suhu tubuh Bapak dan Ibu sudah lebih selaras dengan suhu air mandi, sehingga risiko pecahnya pembuluh darah halus atau gangguan aliran darah mendadak ke otak dapat diminimalkan secara maksimal. Saat mencuci rambut atau membasahi wajah, saya sarankan Bapak dan Ibu melakukannya dengan posisi yang stabil. Jika merasa sedikit pusing atau tidak seimbang, jangan ragu untuk mandi sambil duduk di kursi mandi yang kokoh. Posisi duduk memberikan keamanan tambahan agar jika terjadi perubahan tekanan darah yang sedikit goyah, Bapak dan Ibu tidak berisiko terjatuh yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan tulang dan sendi. Membasahi kepala di urutan terakhir adalah strategi terbaik bagi lansia untuk menjaga kesehatan otak. Kita ingin menjaga agar sirkulasi darah di kepala tetap tenang dan tidak terganggu oleh perubahan suhu yang tiba-tiba. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu bisa keluar dari kamar mandi dengan perasaan segar, bugar, dan yang terpenting, dalam kondisi kesehatan yang tetap terjaga dengan baik tanpa rasa khawatir akan risiko stroke. Selain cara mandi, waktu saat Bapak dan Ibu memutuskan untuk mandi juga memegang peranan penting. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita lebih sensitif terhadap suhu lingkungan yang dingin, terutama pada waktu-waktu ekstrim. Mandi di saat suhu udara sedang berada di titik terendah, seperti terlalu larut malam, sangat tidak disarankan karena akan memaksa pembuluh darah bekerja jauh lebih berat untuk menjaga suhu tubuh. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu untuk memilih waktu mandi saat matahari sudah mulai menghangatkan udara, misalnya di pagi hari setelah pukul 7 atau di sore hari sebelum matahari terbenam sepenuhnya. Pada waktu-waktu tersebut, perbedaan suhu antara udara luar dan air mandi tidak terlalu mencolok, sehingga tubuh Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan penyesuaian yang terlalu drastis dan melelahkan bagi jantung. Memilih waktu mandi yang tepat adalah bagian dari manajemen kesehatan mandiri yang cerdas. Jika memang terpaksa harus mandi di waktu yang sangat dingin, pastikan air hangat sudah tersedia dan ruangan kamar mandi tidak dalam kondisi yang terlalu berangin. Kesadaran akan waktu mandi ini akan membantu menjaga kestabilan tekanan darah sepanjang hari, sehingga Bapak dan Ibu bisa beristirahat dengan lebih tenang dan nyaman di malam hari. Bapak dan Ibu, kita telah mempelajari bahwa perubahan sederhana dalam urutan mandi bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang kita. Mandi bukan sekedar rutinitas harian, melainkan cara kita menghargai dan merawat pembuluh darah serta jantung kita. Dengan mengubah kebiasaan kecil ini, Bapak dan Ibu telah mengambil langkah nyata dalam menjaga kestabilan tekanan darah dan mencegah risiko kesehatan yang serius. Mari kita ingat kembali bahwa kesehatan di masa tua sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan tubuh kita setiap harinya. Urutan mandi yang benar, pemilihan suhu air yang tepat, dan pemilihan waktu mandi yang bijak adalah investasi kesehatan yang sangat murah namun bernilai tinggi. Saya berharap informasi ini dapat Bapak dan Ibu praktekkan mulai sekarang. Dan jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman sebaya, agar kita semua bisa sehat bersama. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa menjaga kebersihan diri harus berjalan beriringan dengan menjaga keselamatan diri. Apa yang kita bahas hari ini hanyalah satu bagian dari cara kita merawat tubuh di masa lansia. Di video selanjutnya, saya akan membahas lebih detail mengenai cara perawatan kulit dan kebiasaan mandi lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya, tetaplah sehat dan selalu bersemangat.